Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak guru di seluruh tanah air, serta praktisi PAUD dimanapun Anda berada, dan tentunya sahabat AIMAKA PAUD, hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan yang tentunya sangat menarik. Kali ini kita akan bicara tentang konten matematika dan sains untuk anak usia dini. Sudah hadir di antara kita ada dua mahasiswa terbaik saya dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mereka akan membawakan konten sains yang terkait dengan sains dan teknologi. Pada sains dan teknologi ini diperkenalkan pada anak usia dini agar anak usia dini mulai mengenal berbagai macam teknologi sederhana yang berguna bagi mereka untuk mencapai tujuan. Teknologi juga mendorong anak-anak untuk membuat karya bersama anak lainnya yang memiliki bakat serupa ataupun juga berbeda. Jadi mereka akan bermain bersama-sama dengan teman-teman lainnya. Mengingat kehadiran teknologi, anak-anak tidak akan merasa sendiri saat mereka belajar dan juga berkarya. Mereka juga belajar berkolaborasi dan bekerja sama antara satu anak dengan anak lainnya. Terkait dengan teknologi sederhana ataupun juga teknologi yang lebih kompleks atau dikenal dengan teknologi yang canggih, ini sudah merambah loh kepada anak-anak. Jadi anak-anak sudah mulai mengenal smartphone, kemudian ibu dan bapak guru di lembaga PAUD juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi dan informasi untuk menjelaskan pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan sapa dulu Ibu Rianti. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya ada Bu Ani. Silakan Bu Ani. Nah, Ibu Ani, ya terima kasih. Bu Ani dan Bu Rianti akan memaparkan tentang sains, pendidikan sains terkait dengan konten teknologi, sains dan teknologi. Begitu ya, Bu Ani, Bu Rianti ya. Oke, saya akan bertanya dulu kepada Bu Rianti. Sebetulnya yang terkait dengan sains dan teknologi itu apa saja Bu yang dipelajari untuk anak usia dini? Ya, sebenarnya konten sains dan teknologi itu banyak sekali yang bersangkutan dengan hal-hal yang berada di sekitar anak. Baik itu, teknologi itu bermacam-macam, tapi dalam sekali ini kami hanya memperkenalkan beberapa konten teknologi. Begitu Bu Ani? Betul, Bu Rianti. Ya, oke. Itu tentang sains dan teknologinya. Lalu kali ini kita mengembangkan konten sains itu dengan menggunakan kurikulum bermain kreatif dan dihubungkan dengan tema yang sedang tren saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu Ani ya? Betul Ibu. Ya. Bu Ani bisa menceritakan secara singkat mengapa konten ini dikembangkan dengan menggunakan konsep kurikulum bermain kreatif. Singkat saja Bu. Silakan Bu Ani. Terima kasih Bu Yeliani atas kesempatannya. Karena sains dan teknologi ini penting sekali dikenalkan kepada anak-anak. Yang saya ambil saat ini tentang teknologi pengolahan karbohidrat, Bu. Teknologi pengolahan pangan, karbohidrat, dengan judul proyeknya itu Pangan Lokal Sehatkan Anak Indonesia, Bu. Wah, menarik ya. Kalau Bu Rianti nanti menjelaskan tentang apa, Bu? Saya menjelaskan tentang konten peralatan berhubungan dengan Aku Cinta Indonesia yang berjudul Cinta Budaya Sunda. Nanti di dalamnya anak-anak diajarkan tentang teknologi peralatan memasak budaya Sunda, teknologi peralatan bermain, teknologi peralatan musik, seperti itu, Bu. Ya. Penasaran, Ibu dan Bapak guru? Praktisi semua, sahabat PAUD dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan paparan dari Bu Rianti dan Bu Ani.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru serta sahabat PAUD semuanya. Perkenalkan, nama saya Ani Sumarni. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mencoba untuk memaparkan lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif dengan tema profil pelajar Pancasila. Konten sains yang akan saya coba paparkan adalah konten sains dan teknologi. Ini adalah salah satu implementasi untuk kurikulum Merdeka. Tema yang saya angkat kali ini adalah tema Aku Cinta Indonesia. Ya, sejatinya kita sebagai orang Indonesia harus mencintai Indonesia sebagai negara tercinta kita. Ya, proyek tema kali ini dengan tema Aku Cinta Indonesia, proyeknya Pangan Lokal Sehatkan Anak Indonesia. Nah, untuk sains dan teknologi ini, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD selaku moderator, memaparkan bahwa konten sains dan teknologi ini penting untuk diajarkan kepada anak-anak, untuk dikembangkan di pendidikan anak usia dini. Bagaimana cara merancang pengembangannya? Penasaran? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ya, sebelum kepada kegiatan, kita ada tahapan-tahapan pengembangan yang harus dilalui. Untuk kerangka konseptual ini adalah tahapan yang pertama, dan ini penting sekali agar kegiatan yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tepat sasarannya. Ya. Konten pembelajaran sains dan teknologi yang saat ini yang akan saya paparkan banyak sekali apa, mengapa, dan bagaimananya. Untuk jenis-jenis teknologi ini sangat beragam. Karena tadi semakin berkembangnya manusia, teknologi pun semakin berkembang. Ya, sini ada teknologi informasi, komunikasi, transportasi, pendidikan, medis, konstruksi, robotika, arsitektur, dan masih banyak lagi. Namun yang menjadi fokus pengembangan kali ini adalah dengan tema teknologi pertanian. Ya, teknologi pertanian ini diturunkan kembali dengan teknologi pengolahan pangan. Ya, apa saja sih pengolahan pangan yang akan kita kembangkan? Ya, nanti kita lihat ya. Untuk teknologi pengolahan pangan ini di situ ada alat, fungsi dan manfaatnya, terus cara menggunakan, itu akan kita kembangkan nanti di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, dalam kerangka konseptual ini, dalam kita mengembangkan konten sains dan teknologi, juga harus diperhatikan yang pertama kompetensi dasar dan indikator konten sains berbasis bermain kreatif. Ya, selanjutnya bahan belajar dan bermainnya berdasarkan tema dan subtema, ini pun harus disesuaikan. Dan untuk strategi pembelajaran, diantaranya metode, media, sumber belajar, juga urutan kegiatan, alokasi waktu, itu harus dirancang dengan sebaik-baiknya. Juga dalam proses pembelajaran, di mana pengelolaan kegiatan bermain dan pengelolaan kelas sentranya juga harus disiapkan. Setelah melakukan kegiatan, juga ada asesmen perkembangan anak, mengevaluasi perkembangan anak, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu ada umpan balik. Jadi apakah harus ada perbaikan kembali dalam pengembangan konten sains dan teknologi ini. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pangan, analisis kebutuhan pengembangan ya dalam rangka peningkatan keterampilan proses sains melalui penerapan metode proyek. Ya, kondisi saat ini dengan pada konten sains dan teknologi untuk pengembangan anak usia dini,
kemampuan anak dalam bidang sains masih rendah, khususnya sains dan teknologi. Yang kedua, sains dan teknologi banyak dikembangkan atau diajarkan dengan menggunakan LKA. Kurangnya daya imajinasi anak untuk menciptakan suatu karya. Ya, selanjutnya, rendahnya keterampilan anak terhadap penggunaan teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Kurangnya kepedulian dan kecintaan anak terhadap produk yang dihasilkan dari lingkungan terdekat. Pembelajaran belum terpusat pada anak, melainkan pada guru. Ya, kondisi yang diharapkan, kondisi yang seharusnya ada yang dimimpikan oleh semua, pastinya semua orang tua, semua praktisi pendidikan, ya. Yang pertama adalah kemampuan anak meningkat dalam bidang sains, khususnya sains dan teknologi. Pembelajaran sains dan teknologi dilaksanakan secara langsung dan nyata atau konkret. Tingginya daya imajinasi anak untuk menciptakan karya. Anak mempunyai keterampilan terhadap penggunaan teknologi yang ada di lingkungan sekitar. Anak mempunyai rasa kepedulian, kecintaan terhadap produk yang dihasilkan pada lingkungan terdekat. Selanjutnya, pembelajaran berpusat kepada anak. Skema pembelajarannya itu ada tahap permulaan, tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Rancangan pengembangan yang saya lakukan menggunakan rancangan model ADDA. Yang pertama tahap analisis, yang kedua desain, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implementasi, yang kelima tahap evaluasi. Ya. Selanjutnya pada webbing materi konten pembelajaran untuk jenis-jenis teknologi, ya tadi sudah dipaparkan di depan. Nah, untuk teknologi pertanian itu sendiri, tadi teknologi pengolahan pangan. Teknologi pangan itu banyak sekali, ya ada yang mengandung protein, ada yang mengandung karbohidrat, juga ada yang mengandung vitamin. Ya, di sini fokus terhadap yang mengandung karbohidrat. Yang saya ambil saat ini adalah hanya 4 saja. Teknologi pengolahan padi, teknologi pengolahan singkong, teknologi pengolahan jagung, dan teknologi pengolahan pisang. Sebenarnya masih banyak pangan-pangan yang lain, ya. Di sini untuk teknologinya sendiri ada yang modern dan ada yang tradisional. Untuk tema profil Pancasila yang saya angkat kali ini adalah tema Aku Cinta Indonesia. Ya, tujuannya apa ya untuk tema Aku Cinta Indonesia? Tapi sebelumnya saya ungkapkan dulu untuk tema profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan kurikulum Merdeka ada 4. Ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Untuk tema Aku Cinta Indonesia, tujuannya agar peserta didik mengenal identitas dan karakter negara, keberagaman, budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia serta bangga menjadi anak Indonesia. Nah, di sini apa hubungannya dengan teknologi? Tadi sudah mengenal tentang teknologi pengolahan pangan. Apa hubungannya dengan tema Aku Cinta Indonesia? Wow, itu sangat erat sekali hubungannya. Karena pangan yang ada di sekitar anak-anak itu sangat melimpah. Ya, banyak anak-anak lebih kenal dengan makanan yang asalnya dari luar negeri dibandingkan dengan yang pengolahan yang dari sekitarnya. Ya, nah ini diharapkan dengan diangkatnya pengembangan konten sains dan teknologi dengan tema Aku Cinta Indonesia, anak-anak lebih mencintai negaranya, lebih mencintai produknya, lebih mengenal pangan yang ada di sekitarnya, dan menjadikan pangan tersebut menyehatkan anak-anak Indonesia. Karena untuk pangan lokal itu tidak mengandung dalam pengolahannya, tidak mengandung pengawet gitu ya. Itu pasti lebih sehat untuk anak-anak ya. Untuk webbing materi pada Aku Cinta Indonesia ini tadi, teknologi pengolahan padi, teknologi pengolahan singkong, teknologi pengolahan pisang, dan teknologi pengolahan jagung. Di sini ada bagian-bagian dari tumbuhan tersebut, apa aja? Ada akar,
batang, daun, buahnya itu dikupas tuntas untuk semuanya. Terus manfaat dari masing-masing pangan ini juga macam-macamnya, seperti padi. Padi itu macam-macam. Juga di berasnya warnanya juga macam-macam. Singkong, begitupun dengan singkong, macam-macam. Ada singkong yang pulen gitu ya, ada yang singkong yang bahasa ininya yang kurang 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 empuk gitu ya. Untuk pisang sendiri itu banyak ragamnya, juga untuk jagung. Ada yang jagung manis, ada yang jagung untuk pakan ya. Nah, beranjak kepada peta konsep dan rancangan kegiatan. Di sini dibuat dalam 5 minggu. Ini rancangan untuk 5 minggu. Jadi ini RPPM 1 minggu, 2 minggu sampai ke 5 minggu. Kita lihat ada minggu pertama untuk pengolahan padi dengan proyeknya adalah membuat bubur ayam enak. Yang kedua pengolahan singkong dengan proyek getuk. Ya, wow, getuk. Anak-anak ada yang sudah tahu, juga ada yang belum tahu ya. Wow, pasti anak-anak penasaran. Yang ketiga adalah pengolahan jagung atau jasuke. Nah, biasanya kalau jasuke ini pasti sudah banyak anak-anak yang suka jagung, susu, keju. Itu kesukaan mereka. Mereka nanti akan beraktivitas dengan pengolahan jagung atau jasuke ini. Yang selanjutnya pisang. Dari minggu keempat membahas tentang pisang. Dari pisang ini apa saja sih yang akan kita kembangkan, yang anak-anak akan pelajari? Nah, proyeknya itu es krim pisang coklat. Ya, jadi anak-anak paling suka kan makan es krim. Ya, ini es krimnya es krim pisang, es krim pisang, tapi dibalut juga dengan coklat dan ditaburi dengan topping-topping yang menarik. Yang kelima adalah ini puncak temanya, pangan lokal, sehatkan anak Indonesia. Yang saya akan perlihatkan kepada Bapak, Ibu guru semuanya, contohnya di pengolahan padi, yaitu dengan proyeknya bubur ayam. Ya, yang pertama, di minggu pertama, hari pertama, yaitu outing ke sawah, eksplorasi tanaman padi dan teknologi yang pada mulai dari penanaman padinya sampai dengan panen ya. Di sini mereka akan bertemu dengan petani, langsung berkunjung, langsung outing ke sawah, juga melihat secara real bagaimana itu padi itu ditanam, bagaimana bentuk tanamannya gitu ya. Juga melihat hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di sawah tersebut ya. Biasanya mereka suka sekali ya. Yang kedua, untuk lebih memperdalam tentang padi ya. Kalau tadi mereka hanya melihat padinya saja dan bertemu dengan petani, melakukan wawancara. Nah, di sini yang kedua, hari kedua adalah menonton video pengolahan padi dan bergerak menelukan petani menanam padi. Ya, lebih mendalam lagi. Tadi hanya luarnya dulu, melihat bentuknya, dan di sini hari kedua lebih mendalam untuk melihat teknologi apa saja sih yang dipergunakan dari mulai pengolahan tanah, terus penanaman, terus nanti panen, terus juga pasca panen. Ya, ada pasca panen kan ada apa? Memisahkan antara bulir padi dengan batangnya. Terus dijemur, terus digiling. Nanti digiling juga itu ada proses pada proses pemisahan berasnya dengan ada gabahnya juga ya. Itu pada pengolahan padi. Juga selanjutnya dipertontonkan pada pengolahan berasnya. Ya, setelah beras diolah lagi. Bisa menjadi apa saja sih? Ya, itu beraneka ragam makanan yang bisa diperoleh dari padi. Hari yang ketiga, karena anak-anak sudah mengenal hari kedua dengan tontonan video, alat-alat teknologi yang dipergunakan baik modern atau tradisional. Hari ketiga, mereka diajak untuk merancang, membuat suatu karya, ya, membuat suatu karya, membuat alat-alat pertanian. Dari apa? Dari bahan-bahan sekitar anak,
ya, dari bahan-bahan dari luspat, boleh dari kardus, boleh dari botol bekas, terserah kreasi anak-anak. Tapi sebelumnya kita sudah pertontonkan bagaimana bentuk alat-alat teknologi pada pengolahan padi dan beras itu sendiri. Nah, beranjak kepada hari keempat adanya pan cooking, ya. Di sini anak-anak diajak untuk memasak, ya, memasak pengolahan padi, mohon maaf, pengolahan beras menjadi bubur. Di sana diajak untuk anak-anak untuk bagaimana sih tahapan membuat bubur. Ya, sebelumnya juga anak-anak diberikan pengetahuan tentang tahapan apa saja untuk membuat bubur. Ya, mereka akan belajar untuk nyuci berasnya. Terus di situ ketika nyuci beras ada motorik halusnya, ya, motorik halusnya juga terlatih. Yang kedua, nanti setelah dicuci, diapakan? Dituangkan kepada wadah, terus tambahkan air. Airnya segimana, seberapa banyak? Nah, di situ ada proses matematikanya juga, ya. Di situ ada berapa gelas, dalam gelas itu jadi ukurannya ukuran volume, di situ ada matematika juga ada, ya. Terus setelah itu tahapan selanjutnya nanti kalau untuk ke kompornya nanti itu dibantu sama ibu guru karena anak-anak masih harus belajar untuk hal tersebut karena itu agak berbahaya, ya, nanti dibantu untuk kompor, terus untuk ngaduk diperlihatkan juga. Nanti yang anak-anak berkreasinya adalah memberikan topping bubur, ya, memberikan topping bubur. Anak-anak diajak bagaimana menghias bubur yang cantik, ya. Ini bagian dari art juga, bagian dari seni komposisinya, komposisi ayamnya segimana. Kalau misalnya yang suka pakai bawang, bawangnya segimana gitu, ya. Anak menghias. Tapi mereka terjun langsung. Bukan hanya kalau misalnya beli di tukang bubur, tahu sudah jadi aja. Ya, tapi kalau ini anak-anak diajak untuk membuat buburnya. Selanjutnya hari kelima adalah bermain peran proses bercocok tanam, ya, pasca panen. Nah, di sini anak-anak diajak bermain lagi. Di sini banyak bermain karena tadi berbasis bermain kreatif, ya. Banyak bermainnya, tapi bermain yang bermakna. Hari terakhir adalah bermain peran, ya, memerankan sebagai petani, memerankan nanti petaninya ada yang menanam padi, terus ada yang panen, ada yang mengeringkan padi dan semuanya, ya. Jadi ada dalam diri anak sebagai perasaan atau anak-anak berpikir bahwa seorang menjadi petani itu menyenangkan loh, ya, karena bisa bermanfaat juga untuk orang lain, menyediakan beras untuk dimakan sama orang lain, ya. Jadi aku bangga sebagai petani. Itu targetnya atau tujuannya. Karena hal ini yang sudah mulai pudar untuk kebanggaan menjadi seorang petani, ya. Nah, untuk klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain ini ada di klasifikasinya. Yang pertama, kreasi terhadap objek, ya. Kreasi terhadap objek tadi ada membuat alat teknologi, cangkul atau dan lain sebagainya, juga membuat bubur ayam enak, tadi yang dikasih topping itu, terus membuat getuk lindri, jasuke kesukaanku. Ini kreasi terhadap objek yang mereka mainkan, ya. Kita ini yang bermain, ya, bukan belajar, ya. Saya kalau bermain itu lebih menyenangkan. Juga yang kelima ada tempat sendok buatanku nanti H4, hari keempat di minggu ketiga, ya. Terus keenam aku anak yang kreatif dari pelepah pisang berkreasi mereka. 7 bermain membuat es pisang, coklat, ya. Yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah pertanyaan kreatif. Nanti karena mereka diajak ke sawah, terus ke kebun singkong,
ke kebun pisang, ya mereka jalan-jalan terus tuh. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak lontarkan dan kita pun rangsang atau motivasi dengan pertanyaan pemantik ya. Yang ketiga permainan drama kreatif. Ya, mereka juga bermain berpura-pura, bermain peran ya. Di sini banyaknya bermain peran makro. Mereka melakukan sendiri ya, bermain perannya dengan bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Di sini dalam bermain peran mereka bekerja sama untuk berperan menjadi seseorang, menjadi profesi tertentu ya. Juga ada permainan gerak kreatif. Di sini ada menari, menanam jagung ya. Jadi kegiatan bermain kreatif itu menyenangkan. Ada menarinya, ada main dramanya, gitu ya. Terus yang kelima adalah permainan cerita bersambung. Di sini juga tentang literasi. Literasi pun diterapkan untuk pengembangan pada konten sains dan teknologi ini ya. Sudah jelas, apalagi untuk kurikulum merdeka, literasi dan STEAM itu sangat melekat ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa terpisah dari pengembangan yang lainnya ya. Di sini cerita melalui gambar seri H4M2. Jadi hari keempat minggu kedua bercerita tentang pembuatan getuk lintri dan gambar seri. Jadi anak-anak melihat bagaimana kan urutan pembuatan getuk lintri itu lewat kartu bergambar. Jadi ya gambar seri nanti anak-anak mengurutkan di sana. Pengembangan materi belajar dan bermain di sini modul ajarnya ya. Modul ajar perencanaan untuk 1 minggu. 1 minggu ini dengan tema Aku Cinta Indonesia ya. Topiknya tadi pengolahan padi. Di sini alokasi waktunya untuk 5 minggu ya. Mohon maaf, alokasinya untuk 5 pertemuan dalam 1 minggu. 60 sampai dengan 100 menit. Apa saja sih tujuan dikembangkannya pembelajaran atau pengembangan ini, konten sains dan teknologi ini? Yang pertama, anak pada kaitan dengan tema, anak mengenal padi sebagai tanaman ciptaan Allah, anak berpartisipasi dan menjaga tubuhnya dengan makan pangan lokal yang sehat dan aman bagi tubuh serta bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya anak merinci bagian-bagian tanaman padi, akar, batang, buah dan daun. Di sini untuk tujuan kegiatan sesuai dengan elemen capaian pembelajaran ada 3, ada nilai agama dan moral, ada jati diri, ada literasi, terus sains, teknologi, engineering, art, and math. Jadi STEAM L, STEAM sama literasi juga ya. Juga yang selanjutnya anak berlatih untuk berkarakter kerja keras, pantang menyerah dan mandiri, kreatif, sabar dalam bekerja, dalam berkreasi membuat hasil karya-karyanya. Anak berlaku, ini untuk masih jati diri, anak berlaku sopan ketika bertemu dengan orang lain atau dengan petani. Ya. Untuk STEAM dan literasinya, anak mengenal padi sebagai pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat. Ya, ini juga sudah masuk kepada ranah sains. Anak mengenal alat-alat teknologi, anak mengenal fungsi dari alat-alat teknologi, anak mengenal manfaat dari padi itu sendiri. Apa saja sih padi? Bukan hanya sekedar mengenyangkan saja, tapi di situ mengandung karbohidrat, sedangkan karbohidrat itu sebagai sumber energi, ya. Juga untuk yang warnanya putih, beras itu untuk pencernaan, melancarkan pencernaan. Ya. Contoh lagi untuk tujuannya, anak menyelesaikan proyek membuat cangkul atau alat teknologi lainnya. Terus anak dapat menyelesaikan proyek berkreasi dengan bumbu ayam. Ya, ini masih banyak lagi. Bisa dilihat oleh Bapak, Ibu Guru, serta sahabat PAUD semuanya.
Untuk kegiatan pembelajarannya menggunakan project based learning. Di sini ada sumber pembelajaran, ada dari buku, buku cerita, buku panduan, juga ada dari untuk video dari YouTube ya. Kata kuncinya padi, beras, petani, sawah, cangkul, traktor, panci, kompor, magicom, centong, gugur, panen. Untuk 1 minggu ini ya, untuk pada topik pengolahan padi. Juga deskripsi umumnya, anak akan melakukan berbagai kegiatan pada konten sains dan teknologi dengan topik teknologi pertanian dan penerapan pada teknologi pengolahan pangan dikaitkan dengan pangan lokal khas Indonesia. Alat dan bahan, di sini terlihat ada panci, kompor, centong, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana, ruang kelas, meja, kursi. Untuk alat penilaian, ada catatan anekdot, hasil karya anak, dan checklist. Teknik penilaian, observasi, analisis, deskripsi. Sebaran isi atau materi bahan pembelajaran dan bermain per minggu, saya akan lebih jelaskan lagi di sini. Untuk minggu pertama, hari pertama tadi yang sudah terlihat juga sebelumnya, ada outing ke sawah. Hari kedua, mengenal proses pengolahan padi, ya. Hari ketiganya berkreasi membuat alat teknologi. Hari keempatnya fun cooking, dan hari kelimanya adalah bermain peran. Ya, di sini peta konsepnya. Peta konsep pengolahan padi. Jadi ada bagian dari dan ciri-ciri tanaman padi, terus macam-macam beras, terus olahan beras dari beras itu apa saja, proses penanaman padi sampai menjadi beras itu tahapannya apa saja, mulai dari pengolahan tanah sampai dengan proses akhir ya, dari penggilingan, terus proses akhir, terus anak juga mengetahui dikemanakan sih padinya itu, dijual ke pasar, ke warung, sehingga pada akhirnya bisa dikonsumsi oleh anak-anak untuk makan mereka. Alat dan teknologi pada proses pengolahan beras apa saja? Alat teknologi pada proses pengolahan padi apa saja? Baik modern maupun tradisional. Untuk manfaat padi juga anak-anak diperkenalkan hal ini. Ya, analisa konsepnya ini ada yang LOTS, ada yang HOTS, low order thinking skill. Ada anak mengetahui padi dan manfaatnya, itu mengingat, itu yang low. Yang kedua dapat membandingkan antara perbedaan tekstur dan warnanya, itu untuk memahami. Yang ketiga anak dapat mengurutkan urutan pembuatan bubur, itu ada menerapkan, itu tahapannya. Untuk yang HOTS, high order thinking skill, ya. Anak dapat mengelompokkan alat-alat teknologi, anak dapat menilai hasil pekerjaannya, juga anak dapat merancang sebuah karya. Ya, ini yang diharapkan. Jadi untuk anak usia dini pun sudah berpikir tingkat tinggi. Metode mainnya melalui diskusi, praktek langsung, eksperimen, tanya jawab, bermain peran, fun cooking, dan musik movement. Terminologi, fakta, dan prinsip di sini adalah hal-hal yang mendasar, hal-hal yang tentang fakta padi itu apa. Di sini dicontohkan salah satunya tanaman padi atau nama latinnya itu Oryza sativa, adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Penduduk Indonesia hampir 95% mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok. Nah, di sini ya, sedangkan bahan untuk pangan karbohidrat tadi yang sudah dipaparkan juga banyak. Jadi tadi seperti secara tidak langsung kita sudah memberikan informasi kepada anak-anak, sudah mengenalkan bahwa untuk makan itu atau sumber karbohidrat itu tidak hanya beras saja, tidak hanya nasi aja ya. Ada singkong, ada jagung, ada pisang, ada ubi, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan pemantik ya, ini pertanyaan pemantik, pertanyaan untuk merangsang daya pikir anak-anak. Contohnya, dari mana beras berasal? Ya, pemahaman bermaknanya, berasal dari mana sih beras itu ya? Beras berasal dari padi ya, padi yang ditanam. Di mana tempat menanam padi? Ya, pasti di sawah. Untuk pemahaman bermaknanya adalah padi adalah makanan pokok Indonesia, terus bagian-bagian padi, akar, batang, daun, ya, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa untuk pemahaman bermakna agar ketika ada pertanyaan pemantik, anak-anak, oh ternyata kalau misalnya bagian dari padi itu apa saja sih? Mereka mengenal ada akarnya,
Ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya. Terus sudah diperlihatkan ketika mereka berkunjung atau outing ke sawah. Ada kegiatan bermain. Nah, tadi sudah outing ke sawah, menonton video, berkreasi, fun cooking, dan bermain peran. Untuk pertanyaan refleksi, pertanyaan Coppergen, mengapa dalam menanam pertanyaan Coppergen itu yang jawabannya itu bisa lebih daripada satu atau luas kalau untuk Coppergen. Mengapa dalam menanam padi mulai dari pengolahan sampai menjadi padi beras memerlukan alat teknologi? Terus pertanyaan Divergen, sebutkan alat teknologi sederhana dalam pengolahan tanah. Dalam pengolahan tanah apa aja sih? Ya, itu anak-anak tadi sudah diberikan informasi mengenai hal tersebut. Pertanyaan evaluatif, bagaimana proses pembuatan bubur dan alat teknologi sederhana apa saja yang bisa digunakan? Untuk RPPH-nya, ya, saya contohkan hanya 1 hari saja. Di sini untuk nama kegiatannya Subur Makmur Negeriku. Tadi pun sudah disinggung. Untuk deskripsi kegiatannya, kegiatan outing ke pesawahan, mengamati pesawahan, alat yang digunakan, dan dalam pengolahan sawah dan tanya jawab dengan petani. Itu secara deskripsinya. Indikatornya, mengetahui asal mula beras atau nasi yang dimakan, mengetahui alat-alat teknologi dalam pengolahan sawah, mampu bercakap-cakap dengan orang lain, anak bernalar kritis, berjalan di pematang sawah. Tujuan kegiatan, anak mengenai asal mula sesuatu, anak mensyukuri ciptaan Allah, anak dapat mengetahui makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar mereka, yang ada di sawah itu apa aja sih. Anak mengetahui benda-benda yang ada di sawah, anak dapat mengenal profesi yang ada di sekelilingnya, anak dapat menghargai profesi petani, tadi yang sudah disinggung, mereka biar merasa bangga dekat dengan petani, karena petani itu sangat banyak jasanya, ya. Anak merasa bangga menjadi anak Indonesia dengan tanah yang subur. Ini tujuannya juga agar mereka melihat, ketika mereka melihat langsung kepada lingkungan, kepada alam, mereka menjadi bangga. Wah, ternyata Indonesia tuh penghasil pangan loh. Indonesia tuh kaya loh. Gitu ya. Jadi mereka merasa ada kebanggaan, apalagi kalau di daerahnya penghasil, misalnya ada penghasil beras, penghasil pisang. Wah, ternyata saya bangga berada di kampung A, saya bangga di desa A, itu ya tujuannya. Atau di kota B gitu ya, seperti itu. Jadi ada kebanggaan, jadi mereka ada keinginan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Terus anak dapat bernalar kritis tentang pertumbuhan padi mulai dari bibit padi sampai dengan bisa dipanen. Selanjutnya nomor 11, anak dapat menggunakan seluruh anggota tubuh ketika berjalan di sawah. Pun ketika anak outing, anak bergerak, semuanya ini organ tubuhnya, fisik, motorik halus dan kasarnya juga terlatih. Insya Allah anak-anak menjadi lebih sehat. Alat dan bahannya, nih kalau misalnya outing hanya sawah, juga bisa mungkin tambahkan untuk pengeras suara ya, biar terdengar. Langkah kegiatannya, guru membuat pemberitahuan kepada anak-anak bahwa akan outing karya wisata ke pesawahan ketika circle time. Di pagi hari, guru menginformasikan tentang tata tertib karya wisata atau tata tertib outing ini. Guru meminta anak untuk membuat barisan, guru mengajak anak ke sawah sambil bersenandung. Guru meminta anak untuk mengamati sawah dan petani yang sedang bekerja di sawah. Guru meminta anak mengamati padi dan mengeksplorasi tentang padi. Guru meminta anak mengamati makhluk hidup lain dan benda-benda yang ada di sawah. Guru meminta anak untuk mengobrol dan bertanya tentang apa saja mengenai padi, alat-alat yang digunakan sampai proses pengolahan padi menjadi beras. Setelah selesai, guru meminta anak untuk berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada petani. 10, ketika sudah sampai di kelas, anak diminta untuk mengkomunikasikan kembali tentang semua hal informasi, tentang pengetahuan, tentang hal yang ditemukan mereka ketika outing. Ya. Yang terakhir, guru minta anak mengekspresikan tentang perasaannya setelah melakukan karya wisata atau outing. Ya, itu anak diminta untuk mengkomunikasikan, untuk menceritakan bagaimana perasaannya hari ini, bahagia tidak, gitu ya. Itu sangat penting untuk anak-anak. Ya. Ini hari kedua. Tapi kita langsung saja kepada, nah,
untuk tepuk dan lagu. Ya, karena anak-anak dekat sekali pasti tidak asing dengan nyanyian gitu ya, dengan tepukan. Yuk kita coba ya. Lagu dulu ya. Ini macam-macam beras. Saya coba nanti Bapak dan Ibu guru juga mengikuti ya. Ada beras merah, ada beras putih, ada beras coklat, ada beras hitam. Alhamdulillah kita bisa makan. Terima kasih Bapak petani yang sudah menanam padi. Bapak Ibu guru bisa? Ya, kita lanjutkan dengan tepuk. Tepuk cara membuat bubur ya. Tepuk cara membuat bubur. Siapkan beras lalu dicuci. Masukkan air, masukkan garam. Nyalakan kompor, lalu diaduk sampai mengental. Makan bubur enak sekali. Nah, itu Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru dan sahabat PAUD semua. Tetap semangat untuk membersamai anak-anak soleh dan soleha, anak-anak Indonesia yang cerdas. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dan juga terima kasih kepada dosen Ibu Dr. Yuliani Nurani atas segala ilmunya yang telah diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.